para sahabat, taharraw lailatul qadar fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Oleh karenanya Rasulullah SAW sepanjang hidupnya tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Bahkan Rasulullah SAW ketika ada halangan Rasulullah SAW mengqadanya. Bahkan di akhir hayat Nabi SAW, Rasulullah SAW i'tikaf 20 hari di Ramadan terakhir yang beliau dapatkan. Tapi intinya di antara tujuan Nabi i'tikaf, tujuan utama adalah mencari Lailatul Qadar. Demikian juga para sahabat, mereka menjadi perbincangan bagi mereka bagaimana cara mencari Lailatul Qadar. Apa sih maksudnya mencari Lailatul Qadar? Maksudnya Anda menemui Lailatul Qadar dalam kondisi ketaatan, dalam kondisi ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu maksudnya karena secara logis bahwasanya semua orang akan menemukan malam tersebut, ya. Karena itu suatu malam yang akan dialami oleh seluruh penghuni bumi, malam tersebut, ya. Tetapi yang jadi pertanyaan, bagaimana Anda mendapati malam tersebut dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi yang Anda diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan di malam tersebut jika diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini maksud pembahasan kita tentang bagaimana mencari Lailatul Qadar dengan cara yang benar. Baik. Sebelum saya akan sebutkan ibadah-ibadah apa yang mungkin bisa kita lakukan, ya. Saya akan sebutkan dulu hal yang motivasi kita untuk bisa semangat di malam 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya. Baik. Keutamaan, ya. 10 hari terakhir. Ya. Keutamanya banyak. Nabi SAW ibadahnya lebih semangat daripada biasanya. Ibadah Nabi SAW lebih semangat daripada biasanya. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Aisyah berkata, ya, radhiyallahu anha berkata, "Idza dakhala al-ashr shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kalau sudah masuk 10 malam terakhir, jika masuk 10 hari terakhir, syadda mi'zarah. Nabi mengencangkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sarungnya. Apa namanya? Ikatan di pinggang sarungnya, ya. Wa ahya lailahu, kemudian Nabi menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya. Kemudian wa aiqadha ahlahu, membangunkan istri-istrinya. Membangunkan istri beliau. Kemudian juga dalam hadis yang lain, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi, ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtihad, bersungguh-sungguh ibadah, ya, di 10 terakhir lebih daripada yang lainnya, lebih dari hari-hari lainnya. Jadi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja untuk sungguh-sungguh beribadah, dan kita tahu Nabi di bulan Ramadan sangat
semangat beribadah. Lebih lagi 10 hari terakhir ya. Ya, makanya sampai disebutkan apa maksudnya Nabi mengencangkan sarungnya? Maksudnya adalah Nabi tidak menggauli istrinya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggauli istrinya. Berarti menunjukkan bahwasanya di hari-hari yang sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menggauli istri-istrinya. Tapi ketika 10 malam terakhir Nabi tidak lagi menggauli istrinya. Kemudian menghidupkan malamnya. Ini apa maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya? Maka ada dua pendapat, ada khilaf ya. Ada khilaf. Ada yang mengatakan begadang, tidak tidur sama sekali. Ada yang mengatakan menyedikitkan tidur ya. Menyedikitkan tidur. Dua pendapat di kalangan para ulama. Sebenarnya berpendapat bahwasanya Rasulullah SAW menghidupkan malamnya begadang. Karena ahya lailahu, menghidupkan malamnya, dan ahya menghidupkan berarti Rasulullah SAW tidak tidur ya. Ya. Pendapat lain mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bukannya tidak tidur, karena Rasulullah SAW selalu tidur, tapi mengurangi tidurnya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW ketika menegur ada seorang yang ingin sholat malam semalam suntuk, kata Rasulullah SAW, "Inni atqakum li rabbi wa akhsyakum." Aku adalah orang yang paling bertakwa daripada kalian kepada Allah, dan aku yang paling takut kepada Allah. Walakinni usolli wa anam, akan tapi aku salat dan aku tidur. Demikian dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, "La a'lamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a al-Qur'anu kullahu fi lailah." Aku tidak pernah tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran satu malam suntuk, tidak pernah. Ya, wala qama ya lailatan ila sabah, dan Rasulullah tidak pernah salat malam sampai pagi, tidak pernah juga. Wala shama asyhara kullahu ila fi Ramadan, tidak pernah juga salat puasa sebulan pun kecuali bulan Ramadan. Pernyataan Aisyah, Rasulullah SAW tidak pernah salat malam sampai subuh, semalam pun tidak pernah, mengisyaratkan bahwasanya Rasulullah SAW menyelingkan dengan tidur ya. Sebagian mengatakan maksudnya itu di luar bulan Ramadan. Bulan Ramadan Rasulullah SAW begadang. Wallahu alam bisawab. Intinya saya sendiri lebih condong bahwasanya kita kembali kepada hukum asal. Hukum asal Nabi SAW menyelingkan solat malamnya dengan tidur. Jadi saya lebih condong pada pendapat bahwasanya menghidupkan malamnya itu Rasulullah SAW menyedikitkan tidur. Artinya tidurnya sangat dikurangi. Dan di antara dalil bahwasanya tidak mengapa tidur, di antaranya Rasulullah aiqadha ahlahu, Rasulullah SAW membangunkan istrinya. Berarti istri beliau tidur juga. Termasuk di malam Lailatul Qadar, istri beliau juga tidur, tetapi Rasulullah SAW membangunkan mereka lebih cepat ya, agar mereka kurang tidurnya. Rasulullah SAW membangun istrinya sepanjang tahun. Dalam hadis bagaimana Rasulullah SAW salat malam, kalau sudah waktunya witir Rasulullah SAW membangunkan Aisyah. Tetapi Rasulullah SAW ketika malam 10 malam terakhir Rasulullah SAW lebih cepat membangunkan istri-istrinya untuk ibadah. Nah, kalau ada orang begadang, oke saja ya. Ada dalilnya, artinya dalilnya muhtamil, artinya ada kemungkinan bahwasanya Rasulullah SAW begadang, ada kemungkinan. Sebagaimana pernah Rasulullah SAW lakukan ketika perang Badar. Rasulullah SAW tidak tidur, Rasulullah SAW semalam suntuk berdoa kepada Allah ketika di malam perang Badar, dan itu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dalam hadis yang datang dalam masalah itu. Tapi saya katakan tadi, kalau saya lebih condong bahwasanya Rasulullah SAW tidur tapi menyedikitkan tidur, dengan istirahat sedikit seorang lebih giat untuk beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya ibadah Nabi lebih semangat dari pada biasanya. Makanya dikatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma lam yajtahid fi ghairi. Rasulullah SAW bersemangat beribadah, bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir, tidak seperti di hari-hari lainnya. Kemudian di antara keutamaan 10 hari terakhir, jelas bahwasanya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Allah berfirman ya, Lailatul Qadri lebih baik pada 1000 bulan. Dari 1000 bulan. Baik.
Pertama 1000 bulan ya kira-kira kurang lebih 84 tahun. 83 tahun lebih ya. Kira-kira. Dan Allah mengatakan lebih baik. Allah tidak mengatakan sama. Allah tidak mengatakan Lailatul Qadri ka alfi syahr. Allah tidak mengatakan Lailatul Qadar seperti 1000 bulan, tapi kalimatnya lebih baik daripada 1000 bulan ya, 1000 bulan ya. Maka ini adalah benar-benar optimalisasi bagi seorang yang mengerti akan pentingnya waktu dan pentingnya umur. Disebutkan bahwasanya di antara karunia yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 ila 70. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina 60 ila 70." Umur umatku antara 60 sampai 70 wa aqalla man yajuzu dzalik. Hanya sedikit yang melampaui 70 tahun. Dibandingkan umat-umat terdahulu, kaum Nabi Nuh, kaum nabi-nabi yang lainnya, umur mereka ratusan tahun sampai mungkin sekitar 1000 tahun dan yang lainnya. Maka di antara cara yang optimal agar kita bisa bersaing dengan mereka, dengan umat-umat terdahulu, Allah memberikan bonus. Ada satu malam, siapa yang beribadah di malam tersebut, seperti ibadah 84 tahun. 84 tahun. Maka ini sekedar matematika, bukan begini hitungannya. Cuma sekedar kita agar sekedar logika untuk membuat semangat ya. Sekedar analogi. Ya. Untuk menghargai waktu. Ya. Jika malam kurang lebih durasinya 10 jam. Durasinya kurang lebih 10 jam ya, dari maghrib sampai terbit fajar. Sekarang mungkin 10,5 jam ya. Maghrib sekitar jam 6, fajar sekitar 4,5, jadi sekitar 10,5 jam. Taruhlah 10 jam. Maka 1 jam di malam Lailatul Qadar ya, kurang lebih ya sekitar 8,4 tahun. Ini agar kita semangat, semangat. 8,4 tahun ya. Coba hitung aja kalau 1 detik berapa ya? Coba nanti teman-teman ini saya belum sempat hitung ya. Berarti kalau kita pingin 1 jam sama dengan 8,4 tahun, berarti kalau 1 menit sama dengan berapa coba kira-kira? Sama dengan berapa tahun atau berapa hari? Coba dihitung ya. Sehingga kita benar-benar pelit waktu di malam Lailatul Qadar ya. Kita jangan sampai buang-buang waktu kita untuk yang sia-sia ya. Mumpung ini waktu kesempatan emas bagi seorang untuk bisa beramal soleh sebanyak-banyaknya. Makanya siapa yang melalaikan Lailatul Qadar, dia orang yang maka dia benar-benar merugi. Dia benar-benar merugi. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, yang hadis Hasan, dalam riwayat Ibnu Majah kata Rasulullah SAW, Inna hadha asy-syahr qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurimaha faqad hurima al khaira kullahu wala yuhramu khairaha illa, dalam riwayat mahrum, dalam riwayat kullu mahrum. Ya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, sungguhnya bulan ini telah hadir menghadiri kalian. Sungguhnya bulan ini telah menghadiri kalian. Bulan ini maksudnya Ramadan telah hadir. Telah hadir. Ini pengagungan Rasulullah SAW mengingatkan bulan telah hadir. Wa fihi lailatun min khairin alfi syahr. Di padanya ada Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan dalam bulan tersebut. Kemudian kata Nabi, man hurimaha,
siapa yang terhalangi darinya, faqad hurima al-khaira kullahu. Sungguh ia telah terhalangi dari seluruh kebaikan. Subhanallah. Ini ada sisi apa namanya? Motivasi dan juga ada sisi ancaman ya. Ada masalah juga ancaman ya. Wala yuhramu khairaha illa kullu mahrum, dan tidak terhalangi dari kebaikannya kecuali orang yang benar-benar terhalangi, kecuali orang-orang yang sejatinya terhalangi, yang benar-benar terhalangi. Makanya ini ada hadis ini menggabungkan antara motivasi dengan ancaman. Motivasi seorang untuk bisa beramal saleh di malam tersebut dan juga ancaman karena orang yang terhalangi dari malam tersebut, maka dia Rasulullah memvonis dengan faqad hurimal khaira kullahu, terhalangi dari seluruh kebaikan. Gimana contohnya? Contohnya di malam Lailatul Qadar, malam-malam ganjil Lailatul Qadar, dia nonton film contohnya. Contohnya malam Lailatul Qadar berkelahi sama istrinya. Contohnya ya. Contoh ya gampang. Terhalangi contoh ya. Contoh malam Lailatul Qadar apa? Tidur semalam suntuk. Enggak bangun sudah subuh. Ya sayang ya. Kemudian misalnya nonton film, semalam suntuk nonton film. Nonton sinetron. Dan lain-lain. Semalam suntuk nonton berita ghibah dan namimah. Berita dan lain-lainnya. Ngabisin waktu. Semalam bertengkar dengan suami, dengan istri. Ini contoh sederhana. Artinya orang yang malam tersebut tidak manfaat waktu, pada hakikatnya intinya dia tidak beribadah. Intinya tidak beribadah. Orang yang tidak beribadah di malam tersebut dikatakan dia terhalangi dari kebaikannya, apalagi yang maksiat, tidak beribadah. Apalagi yang maksiat. Alhamdulillah maksiatnya tidak dilipat gandakan seperti 1000 bulan. Cuma kebaikan aja yang dilipat gandakan. Seandainya maksiat dilipat gandakan, tentu perkara yang sangat merugikan. Makanya Ibnul Jauzi dia membawakan suatu perumpamaan. Dia bilang, bayangkan kalau antum di suatu hari yang kalau antum taruh benih, maka akan tumbuh hasil yang begitu banyak. Ya, kita bisa sama dengan Ibnul Jauzi, kita mengatakan sama. Seandainya ada di malam sekarang ini kita setiap naruh sesuatu, kemudian kita taruh benih, maka tumbuh pohon emas misalnya. Setiap taruh benih, tumbuh pohon emas. Dan itu berlangsung sampai subuh. Kira-kira kita berhenti menanam atau tidak? Kita tidak akan pernah berhenti. Setiap taruh benih, pohon emas. Setiap taruh benih, pohon emas. Setiap taruh benih, pohon emas. Dan apa yang saya sampaikan, setiap taruh benih, pohon emas. Setiap detik taruh benih, pohon emas muncul. Lailatul Qadar lebih hebat karena pahala yang disiapkan di surga lebih hebat daripada pohon-pohon emas yang ada di dunia. Tapi ini kasih gambaran bagaimana seorang kemudian malas di malam tersebut sementara pahalanya begitu luar biasa. Ini seperti muqaddimah. Di sini kita akan sebutkan beberapa amalan-amalan yang mungkin kita lakukan di malam Lailatul Qadar. Tolong dihapus. Baik, amalan-amalan yang mungkin bisa kita kerjakan di Lailatul Qadar. Ya.
Eh, banyak amalan yang mungkin kita lakukan di Lailatul Qadar. Di antaranya yang spesial adalah tentunya i'tikaf. Yang pertama adalah i'tikaf. Tapi tidak semua orang bisa. Ini sudah kita bahas pengajian khusus tentang i'tikaf. Kalau bisa 10 yang terbaik 10 hari terakhir 10 full. Kalau bisa 10 full 10 hari atau 9 hari terakhir full. Kalau nggak bisa ya beberapa hari. Kalau nggak bisa lagi ya bisa semalam atau satu siang. Kalau nggak bisa lagi beberapa jam tidak jadi masalah. Yang penting niatkan i'tikaf. Yang penting niatkan i'tikaf ketika masuk masjid, masuk i'tikaf. Kenapa? Karena i'tikaf ini kondisi terbaik bertemu Lailatul Qadar. Inilah kondisi terbaik bertemu Lailatul Qadar. Karena i'tikaf adalah al-mukth tawil fil masjid, yaitu melazimi masjid. Kondisi kita berada di masjid sudah pahala mengalir. Ya. Kondisi kita di masjid, kondisi kita melazimi masjid, itulah i'tikaf. Ya. Sudah merupakan ibadah tersendiri. Ibadah tersendiri. Itu ibadah i'tikaf. Bahkan kata para ulama, meskipun dia tidur, meskipun dalam kondisi tidur. Dan ibadah sendiri. Apalagi disertai dengan ibadah-ibadah yang lain. Logika i'tikaf ini sama seperti ihram. Kalau pakai ihram, waktu berjalan argo pahala jalan. Kenapa? Dia sedang berihram. Sama seorang sedang i'tikaf, maka argo pahala dia berjalan. Yang penting jangan lupa perhatikan adab-adab i'tikaf. Adab i'tikaf intinya adalah fokus kepada Allah, tinggalkan dunia. Intinya putus hubungan dengan makhluk, dan fokus kepada Allah. Ini intinya. Jadi sebisa mungkin seorang i'tikaf. Saya katakan kalau bisa 10 hari full itu yang terbaik. Kalau tidak bisa beberapa hari, terutama malam-malam ganjil. Kalau tidak bisa 1 hari, 2 hari enggak jadi masalah. Kalau tidak bisa lagi 1 siang atau 1 malam. Kalau tidak bisa lagi, maka beberapa jam tidak jadi masalah. Minimal yang penting dia niatkan untuk i'tikaf. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika mencari malam Lailatul Qadar. Inilah kondisi prima yang terbaik bagi seorang untuk mendapatkan Lailatul Qadar dalam kondisi i'tikaf, disertai dengan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian antara ibadah yang agung juga adalah membaca Al-Quran. Qiraatul Quran. Nabi selalu didatangi oleh Jibril alaihissalam di bulan Ramadan untuk mengajari Al-Quran. Ya. Makanya dikatakan, hina yalqahu Jibril fayudarisuhu Al-Quran. Jibril datang kemudian mengajari Nabi Al-Quran. Jadi bulan Ramadan bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan turunkan Al-Quran. Kemudian praktek Nabi, praktek Jibril yang mengkhususkan Ramadan untuk mengajari Nabi sebulan penuh. Nabi SAW sebulan penuh. Ya. Jibril datang untuk mengajari Nabi baca Al-Quran. Kemudian juga praktek para salaf. Para salaf. Yang dimana mereka konsen ke Al-Quran.
Jadi mereka menganggap bulan Ramadan bulan Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Tapi untuk masalah baca Al-Quran, ada dua ibadah berkaitan ibadah Al-Quran. Ya. Dua ibadah berkaitan dengan Al-Quran. Yang pertama, ibadah qiraah, membaca, tilawah ya, atau tilawah. Dalam Quran membaca. Yang kedua, ibadah tadabbur. Tadabbur Al-Quran. Ini dua-duanya ibadah tersendiri. Dua-duanya adalah ibadah yang dimaksudkan, yang dimaksud oleh syariat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Kata Nabi SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha." Kata Nabi, siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, bagi dia satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 lipat. Jadi kita baca Al-Quran satu huruf, kita mendapatkan pahala 10 kebajikan. Dan Rasulullah SAW menjelaskan secara detail, "La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harf, wa lam harf, wa mim harf." Aku tidak berkata alif lam mim satu huruf, karena bahasa Arab mungkin kata harf yaitu bisa maknanya satu rangkaian kata atau satu kata. Rasulullah perinci. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Makanya kalau orang baca alif lam mim, dia dapat 30 kebaikan. Karena 3 huruf. Alif lam mim. Zalikal kitabul za lam kaf sudah 3 huruf. Zalika sudah 3 huruf, 30 kebaikan lagi dan seterusnya. Ketika Nabi motivasi untuk baca huruf per huruf, berarti menunjukkan ibadah qiraah ini memang dituntut. Ibadah qiraah adalah dituntut. Ya, seorang dituntut untuk banyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Tetapi ada ibadah lain juga, ibadah tadabbur. Ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkar ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkar ulul albab. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min Allahi la wajadu fihi ikhtilafan katsira afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Baik, pertama Allah berfirman, kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepada engkau mubarakun, penuh dengan keberkahan, liyadabbaru ayatihi, agar ditadaburi. Agar ditadaburi. Ayat yang lain, afala yatadabburuna al-Qur'an. Kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Tadabbur ibadah yang benar-benar menambah iman. Tadabbur ini menambah iman, ya, menambah ilmu, ya, kemudian sarana beramal. Dengan tadabbur kita bisa beramal, kita tahu maksudnya apa, dan kita membaca tentang keagungan Allah, tentang syariatnya. Oleh karena dua-dua ibadah dianjurkan. Kalau seorang bisa menggabungkan keduanya, dia baca, kalau ada waktu dia khususkan untuk mentadabburi, dibaca tafsir, maka itu yang terbaik. Kita dengar memang para salaf dahulu, kalau kita baca sirah mereka, bagaimana mereka dalam satu hari ada yang mengkhatam Quran satu hari. Dan itu mungkin kalau saya ada di YouTube program ada seorang syekh baca Quran dengan tartil 7 jam, dia 7 jam sekian, mungkin 7 jam setengah, satu Quran selesai 30 juz. Jadi itu sesuatu yang mungkin. Apalagi para salaf dahulu mereka mungkin lancar membacanya sehingga dalam satu hari mereka bisa khatam Quran. Ada yang 2 hari sekali, ada yang 3 hari sekali. Dan mereka fokus baca Quran karena mereka orang-orang alim, sehingga begitu mereka baca tafsir sudah berjalan di benak mereka. Mereka baca sambil tafsir sudah berjalan di benak mereka karena mereka memang orang-orang alim. Nah, berbeda dengan kita tidak tahu bahasa Arab. Maksudnya sebagian kita tidak tahu bahasa Arab. Sehingga kalau dia baca saja dia tidak ngerti maknanya. Maka saya sangat anjurkan ini minimal tadabbur adalah membaca qiraah plus minimal tadabbur, ya.
Minimal baca terjemahannya. Kalau kita ada program khatam Quran, saya ajak kawan-kawan untuk ada program khatam terjemah Quran. Yang tahu bahasa Arab tidak perlu ini. Ini kita bicara tentang orang yang tidak ngerti bahasa Arab. Baca ayat, baca terjemah, baca ayat, baca terjemah. Meskipun ternyata kita cuma berhasil khatam sekali atau mungkin tidak khatam, tapi ini penting karena ini di antara ibadah yang sangat agung ya, adalah mentadabburi Al-Quran. Ya, makanya Ibnu Qayyim berkata, qira'atu ayatin wahidatin bitadabburin wa tafahumin khairun min khatmah. Baca satu ayat dengan tadabbur, dengan pemahaman lebih baik daripada khatam Al-Quran. Lebih baik daripada khatam Al-Quran. Yang bisa menggabungkan keduanya itu yang terbaik. Karena orang kalau sudah ngerti bahasa Arab, dia baca Quran banyak. Ini akan menambah imannya. Meskipun dia tidak tahu tafsirnya secara dalam. Ya, dia baca akan menambah iman. Dan di antara mukjizat Al-Quran, terutama bagi orang yang hafal Quran, yang para dai, para ustadz yang sering baca Al-Quran, bahwasanya Al-Quran tidak akan membosankan. Kita sudah baca surat Yusuf entah berapa, mungkin 100 kali mungkin atau lebih daripada itu, ya. Tapi kita enggak pernah bosan, padahal ketika kita baca surat Yusuf kita sudah tahu ceritanya, kita sudah ngerti. Bahkan sudah kita tafsirkan, sudah kita jelaskan tafsirnya, maksudnya kita sudah tahu ujungnya seperti apa, tapi kita baca, subhanallah, tetap aja merasuk ke hati, tetap saja kita bisa ternyuh. Coba kalau kita baca cerita, ada cerita 50 halaman, kita sudah tahu, baca ulang ngapain baca lagi? Bosan. Lagi baca lagi, udah tahu kok ngapain. Tapi kalau Al-Quran enggak. Al-Quran beda. Kita baca surat Yusuf berulang-ulang tetap saja punya pengaruh. Kita baca kisah Nabi Musa dengan tilawah Al-Quran punya pengaruh. Itu di antara mukjizat Al-Quran tidak akan kita dapatkan dalam cerita-cerita yang lain. Dan itu menakjubkan. Diulang-ulang tidak membosankan. Ini bagi orang yang ngerti bahasa Arab tentunya. Mengerti tajwid, baca dengan tenang. Makanya lihat orang sampai khatam Quran dalam Ramadan bisa 15 kali, ya. Apalagi para salaf dahulu, ya. Bagaimana kemudian misalnya diriwayatkan dari Utsman bin Affan 1 rakaat dia khatam Quran. Abu Hanifah 1 rakaat khatam Quran. Karena memang Al-Quran mukjizatnya di antaranya tidak membosankan, dibaca berulang-ulang meskipun tidak tahu ceritanya kayak apa, tapi subhanallah tetap saja menakjubkan. Nah, seorang berusaha menggabungkan keduanya. Jangan kita saya sudah khatam 4 kali, 5 kali dalam Ramadan ini. Taib itu bagus. Tapi untuk kita khususnya yang sebagian kita tidak bisa bahasa Arab, saya sangat anjurkan baca terjemah. Saya sangat anjurkan baca terjemah. Yang sudah tahu ngerti bahasa Arab mungkin tidak apa-apa, dia baca saja, enggak ada masalah. Sesekali dia buka buku tafsir yang tahu bahasa Arab. Yang tidak tahu bahasa Arab hendaknya dia baca terjemah. Ini antara ibadah yang agung yang kita fokus baca Al-Quran, ya. Jangan sampai waktu kita tercuri ngobrol berjam-jam, kemudian lupa bahwasanya kita dituntut baca Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan yang terbaik adalah baca Al-Quran dalam sholat, ya. Tapi kita lanjut pada ibadah yang ketiga, Qiyamul Lail, salat malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang salat malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, ihtisab. Yang saya sudah sampaikan, iman, ihtisab ini benar-benar berharap pahala dengan semangat iman, yakin bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan. Ghufira lahu ma taqaddama, diampuni dosa yang telah lalu, subhanallah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tentu kita masing-masing sadar kita punya dosa yang sangat banyak. Maka kesempatan jika kita malam-malam ganjil ibadah salat malam dengan sebaik-baiknya, ya, sebaik-baiknya. Jika bagi orang yang mampu, sebenarnya mengatakan lebih afdal, ya, pendapat sebagian ulama, lebih afdal menggabungkan, lebih afdal membaca Al-Quran dalam kondisi sholat. Yang terbaik, kalau bisa menggabung keduanya, terutama yang hafid-hafid dia sholat, baca Quran tidak baca duduk begini, tapi dia sambil sholat.
Itu lebih baik. Karena baca Quran dalam salat lebih afdal daripada baca Quran di luar salat. Ya. Sebagian orang kalau tidak mampu ya sudah buka mushaf, seperti dia taruh atau kemudian dia sambil salat sambil baca mushaf tersebut. Ya. Atau pegang mushaf sambil salat. Ini banyak dilakukan di Masjid Nabawi kalau bulan Ramadan. Banyak orang-orang salat sambil pegang mushaf. Yang tidak punya hafalan atau hafalannya kurang, dia ingin menghatamkan Quran dalam salat. Boleh-boleh saja dilakukan di malam hari ya. Makanya kalau di Masjid Nabawi, Masjid Haram, mereka salat malam 2 ronde. Ronde pertama pada Isya sekitar 1 juz, kemudian 1 juz ya, ronde kedua jam 1 sampai jam 3:4. Dulu saya kalau pas di Madinah seperti jam 1 sampai jam 3:4, kira-kira 2/4 jam, itu 1 juz lebih. Sehingga waktu banyak dihabiskan dengan kita tilawah atau mendengar tilawah tapi dalam salat. Ya, tapi dalam salat, dan faedahnya akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Di antara ibadah juga yang disebutkan adalah jangan lupa membangunkan istri. Membangunkan istri. Membangun keluarga, ya, anak-anak. Rasulullah tidak punya anak-anak, tapi kalau kita ya bangunkan istri dan juga anak-anak, bangunkan istri dan juga anak-anak. Tadi wa aiqadha ahlahu sudah kita jelaskan di awal mukaddimah tadi. Rasulullah SAW di antaranya di malam-malam 10 hari terakhir beliau bangunkan istrinya. Nah, kalau kita juga bangun istri anak-anak, ya bisa kita telepon, terserah, mungkin jam-jam 1 kita bangunkan agar mereka sholat. Ini ibadah bangunkan anak-anak dan istri untuk ibadah adalah ibadah bagi kita. Ibadah bagi kita, jangan lupakan. Jangan kita hanya mikir diri kita sendiri, pikir juga anak istri, mereka aset-aset kita juga. Ya. Kita ingin bahagia bersama mereka, ingin sama-sama surga, maka jangan lupa bangunkan anak dan juga istri. Rasulullah saja istrinya banyak, Rasulullah SAW bangunkan semua, kita istri satu masa susah bangunkan. Oleh karenanya jangan lupa untuk bangunkan apa? Istri. Di antaranya ini di pendapat Imam Nawawi rahimahullahu taala, di antaranya adalah tetap bersedekah. Dan ini bersedekah berdasarkan keumuman hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Rasulullah SAW orang yang paling dermawan, dan Rasulullah SAW di puncak-puncak kedermawanan ketika di bulan Ramadan. Rasulullah SAW paling dermawan dan di puncak kedermawanan tatkala di bulan Ramadan. Di antaranya adalah di malam 10 malam terakhir. Sekarang alhamdulillah bersedekah bisa kita kasih langsung duit, bisa kita dengan transfer, kita sedekah kepada kerabat yang miskin, bisa kita lakukan alhamdulillah. Dengan dalam masjid kita bisa buka ATM banking, tinggal kita transfer kalau punya duit. Kalau enggak punya ya sudahlah, mau diapain. Tapi kalau punya silakan bersedekah. Di antara bentuk pengagungan para salaf terhadap bulan Ramadan sebenarnya disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya para salaf dahulu mereka di 10 malam terakhir mereka mengkhususkan untuk mandi, bahkan mereka mandi antara maghrib dengan isya. Ya, kita mungkin bisa mandi waktu asar sebelum agar tidak diri, tapi mereka mandi. Bahkan di antara mereka ada yang memakai baju yang bagus untuk menyambut 10 malam terakhir. Sehingga mereka ibadah dengan penuh semangat, pakai minyak wangi. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kumul-kumul, enggak. Bukan baju koyak-koyak, enggak. Yang punya kemudahan untuk pakai baju yang bagus, pakai minyak wangi, mandi, maka itu dilakukan oleh para sahabat dari An-Nakhai, dari Sufyan Ats-Tsauri, ya, dari sebagian salaf. Mereka mengagungkan 10 malam terakhir dengan persiapan, di antaranya pakai baju yang indah, kemudian mandi, pakai minyak wangi agar mereka beribadah dengan semangat di malam-malam tersebut. Akhirnya para dokter, para tenaga medis dan juga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar wacana mungkin yang bisa kita lakukan. Seorang melakukan apa yang dia mampu, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Sebagian kita ada yang bekerja di siang hari. Kalau malam hari semampunya dia beribadah, yang penting dia menunjukkan kepada Allah, inilah yang saya mampu ya Allah. Sedikit yang bisa saya lakukan, semoga bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, semoga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa beribadah maksimal di 10 hari terakhir. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah.